Saat tahun 2025 hampir berakhir, Vladimir Putin dan kroni-kroninya berusaha meyakinkan Barat bahwa kejatuhan Ukraina tidak bisa dihindari dan bahwa perdamaian yang menguntungkan Rusia harus segera diumumkan sebelum semuanya terlambat. Delusi yang disengaja ini tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam perang Ukraina. Dan Ukraina dengan cepat menunjukkan bahwa mereka siap menghantam Rusia lebih keras dari sebelumnya. Pada minggu awal 2026, perang yang dimulai oleh Putin kini menyebar jauh ke dalam wilayah Rusia. Dan alasannya adalah karena Ukraina menikmati awal tahun 2026 yang sangat baik. Hal itu telah menghasilkan serangan langsung terhadap beberapa bagian paling berharga dari mesin perang Putin. Pada tanggal 6 Januari muncul kabar bahwa Ukraina telah menjadikan dini hari tanggal 6 Januari sebagai momen yang tak terlupakan bagi Putin. Dan itu semua karena alasan yang salah. Pada malam hari, Ukraina meluncurkan serangan drone besar ke seluruh Rusia, menyerang target militer utama dan mengingatkan Putin. Negara yang dianggap lemah ternyata masih punya banyak tenaga cadangan. Kita mulai dari kota Penza di Rusia yang terletak hampir 400 mil tenggara Moskow. Penza dilanda, serangkaian ledakan yang terdengar sepanjang malam dan mengguncang bangunan, namun tidak menargetkan gedung tempat tinggal. Militeni melaporkan bahwa warga setempat mengklaim bahwa drone Ukraina melakukan kerusakan di wilayah beberapa perusahaan lokal. Beberapa di antaranya kemungkinan mendukung upaya perang Putin. Secara keseluruhan, sekitar 10 ledakan terdengar di kota itu, termasuk satu yang terekam dalam klip berdurasi 4 detik. Video itu tidak banyak menampilkan hal. Tidak terlihat ledakan atau api besar, hanya terdengar ledakan keras dari kejauhan. Seperti terekam oleh warga Penza yang kesal, kemungkinan besar ini bukan ledakan pertama yang didengar warga sipil itu. Kenapa dia merekam dari jendela jika belum pernah dengar ledakan lain dan baru mencoba merekam buktinya? Militeni menambahkan bahwa warga lain melaporkan melihat kilatan cahaya terang di langit, terutama di bagian timur kota. Sementara yang lain lagi mendengar suara dengungan khas drone yang terbang di atas kepala tepat sebelum ledakan-ledakan ini terjadi. Jadi, apa yang sebenarnya dihantam oleh Ukraina? Tampaknya mungkin ada beberapa target. Militani menyatakan saluran pemantauan melaporkan Ukraina menyerang pabrik Biumint di kota itu, seperti terlihat di foto yang dibagikan Exilanova. Selain itu, ada juga dugaan bahwa Ukraina menghantam pabrik bantalan lokal bersama dengan fasilitas bernama GATP-2 Penza. Target terakhir mungkin yang paling penting menurut laporan Militani. Fasilitas ini menyediakan sewa dan pengelolaan properti komersial, memungkinkan beberapa bisnis Rusia beroperasi melalui perusahaan itu. Apakah bisnis-bisnis itu terkait mesin militer Putin? Kami tidak tahu pasti, tapi tampaknya aman untuk mengasumsikan keterlibatan mereka, mengingat Ukraina menargetkan GATP-2 Penza Astra telah mengonfirmasi kemungkinan serangan terakhir tersebut dalam sebuah postingan di Telegram, di mana mereka menyoroti tanah yang hangus yang mungkin merupakan akibat dari ledakan drone. Euromaidan Press menyebut belum ada pernyataan otoritas setempat terkait serangan Ukraina atau dampak kerusakannya. Tidak lama setelah serangan di Penza, laporan mulai bermunculan tentang kemungkinan drone Ukraina mengenai target lain. Sekitar pukul 5 pagi waktu setempat, drone Ukraina mencapai Bashkortostan, menurut laporan Militani. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian ledakan di kota Sturlitomark, Republik tersebut, yang kebetulan merupakan lokasi pabrik kimia minyak dan gas Stolitomark. Pabrik petrokimia besar ini pernah jadi target Ukraina. November lalu, drone Ukraina berhasil menyerang pabrik itu hingga terjadi beberapa ledakan. Rusia mengklaim menembak jatuh 2 drone dan menyebut kebakaran serta ledakan berasal dari serpihan yang jatuh di area pabrik. Cerita itu sulit dipercaya, terutama melihat foto-foto dari Militani yang menunjukkan asap tebal di beberapa titik pabrik. Pabrik tersebut, yang berjarak sekitar 1.300 km atau sedikit lebih dari 800 mil dari perbatasan yang dimiliki Ukraina dengan Rusia, merupakan target militer yang jelas. Pabrik itu memproduksi produk seperti bensin aviasi, karet,
dan Lonol yang merupakan merek antioksidan untuk menstabilkan bahan bakar Jet A1 berbasis minyak tanah. Pabrik ini penting bagi pesawat Rusia yang meluncurkan bom luncur dan rudal ke Ukraina. Belum diketahui apakah Ukraina berhasil menyerang pabrik itu seperti pada November saat serangan Januari. Seperti yang dikatakan oleh Euromaidan Press, warga setempat melaporkan adanya ledakan, tetapi tidak ada rekaman yang menunjukkan bahwa pabrik tersebut berhasil dihancurkan. Mantan Ilanova Plus membagikan video pendek di Telegram, namun isinya minim. Kita melihat cuplikan jalan setempat yang tidak berubah. Hanya terdengar suara ledakan besar dari kejauhan. Sebagai bukti bahwa drone Ukraina berada di Stolitomark, meskipun pabriknya tidak terkena, niat Ukraina tampaknya sudah jelas. Ukraina ingin menghancurkan salah satu dari banyak mata rantai dalam rantai pasokan militer Rusia. Malam penuh kengerian itu masih jauh dari selesai bagi Rusia, karena drone Ukraina juga dilaporkan berada di wilayah Kostroma Rusia. Dalam laporan tanggal 6 Januari, Militeni mengatakan bahwa drone Ukraina menyerang gudang ke-100 dari Direktorat Utama Rudal dan Artileri di wilayah tersebut. Dan tampaknya keberhasilan drone Ukraina telah dikonfirmasi. Dalam kasus ini, mantan Ilanova Plus menjadi salah satu yang pertama menyoroti apa yang telah dihantam oleh Ukraina. Ia membagikan postingan di Telegram yang menampilkan asap dari lokasi arsenal beserta keterangannya. Selain itu, malam ini gudang senjata ke-100 Grau di Kota Naya, wilayah Kostroma, berhasil diserang, tambah outlet tersebut. Keraguan muncul soal kekalahan karena ledakan terus terjadi semalaman. Namun, gubernur telah mengonfirmasi evakuasi dari lokasi dekat Grau sebelum menyatakannya. Ukraina sudah pernah menyerang lokasi itu, namun serangan kali ini tampaknya yang paling berhasil. Konfirmasi lebih lanjut datang dari staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina sendiri. Dalam sebuah postingan di Facebook, di mana mereka juga membagikan gambar asap yang disebabkan oleh kebakaran di arsenal, staf umum mengatakan bahwa target telah terkena dan kemudian menjelaskan mengapa menghancurkan target tertentu ini sangat penting. Gudang arsenal ke-100 Grau adalah kompleks penyimpanan amunisi tahan lama yang mendukung pasukan darat, lintas udara, dan angkatan bersenjata Rusia, jelas staf umum. Fasilitas ini mencatat, memelihara, menyimpan, dan menyiapkan pembongkaran amunisi artileri, serta rudal taktis dan operasional. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa target yang dihantam Ukraina di Kostroma pada dasarnya adalah fasilitas penyimpanan yang menerima kiriman sebagian stok amunisi Rusia sesuai kebutuhan. Kostroma kini terbakar. Rusia kemungkinan kehilangan amunisi yang seharusnya dikirim ke tentaranya di garis depan Ukraina. Setiap amunisi yang tidak diterima oleh pasukan tersebut berarti mengurangi sebagian tekanan yang diciptakan oleh serangan terus-menerus Rusia terhadap pertahanan Ukraina. Bagaimanapun juga, penyerang Rusia menjadi jauh kurang berbahaya ketika senapan mereka tidak memiliki peluru dan artileri mereka kehabisan amunisi. Kiev Independent juga melaporkan serangan khusus ini dengan mencatat bahwa serangan tersebut dilakukan oleh unit Alfa dari Dinas Keamanan Ukraina atau Sluzhba Bezpeki Ukraini. Sumber Sluzhba Bezpeki Ukraini mengatakan serangan drone awal bukan satu-satunya kerusakan di gudang senjata target. Serangkaian ledakan sekunder yang merupakan akibat dari amunisi yang meledak di fasilitas tersebut terdengar sepanjang malam, kata sumber itu. Serangan Ukraina di Kostroma mengesankan karena, seperti di Stolitomark, drone mereka menempuh jarak jauh untuk mencapai target. Drone kali ini terbang sekitar 900 km atau hampir 560 mil. Serangan jarak jauh ini dimungkinkan karena Ukraina telah mengembangkan teknologi drone dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan potensi serangan jarak jauh negara itu melebihi apa yang dibayangkan Putin, bahkan di mimpi terburuknya. Ukraina pun belum selesai. Dalam laporan 6 Januari, Kiev Independent mengonfirmasi serangan di Kostroma dan mengungkapkan unit Alfa Sluzhba Bezpeki Ukraini diduga sukses menyerang wilayah Lipetsk, Rusia. Oblast ini terletak di selatan Moskow, sekitar 250 km dari Ukraina, sehingga cukup dekat dengan ibu kota Rusia. Setiap serangan di sana mengingatkan Putin
bahwa Ukraina dapat menyerang Moskow kapanpun. Namun, serangan terbaru di Lipetsk ini lebih bersifat praktis daripada sekadar mengirim pesan. Menurut Kiev Independent, Ukraina menargetkan fasilitas minyak besar di Usman, Lipetsk. Ukraina tampaknya berhasil menyerang target yang diinginkan. Pada 6 Januari pagi, Gubernur Lipetsk Igor Artemanov mengonfirmasi kebakaran di fasilitas industri Usman, meski ia menyampaikannya secara samar. Penyamaran itu sia-sia, karena pemerintah kota Usmar melaporkan fasilitas minyak telah diserang, dan petugas masih memadamkan api akibat serangan drone Ukraina. Pada pukul 2 siang, konfirmasi lebih lanjut, jika memang masih dibutuhkan, juga datang dari staf umum Angkatan Darat Ukraina. Melalui Facebook, staf umum tersebut mengatakan bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk mengurangi potensi ekonomi militer agresor Rusia. Pada malam 6 Januari, unit pasukan pertahanan Ukraina membakar pangkalan minyak Gerkonplas di wilayah permukiman peternakan Strelietsky, daerah Lipetsk, Federasi Rusia. Ledakan dan kebakaran telah tercatat. Staf umum masih mengonfirmasi detail kerusakan akibat drone Sluzhba Bezpeki Ukraini. Ukraina Wire melaporkan serangan di Lipetsk dan menyebut pernyataan Artemanov bahwa tidak ada korban jiwa di sana. Media yang sama menyebut Rusia biasanya mengklaim pertahanan udaranya mencegah kerusakan langsung dari Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa pada malam 6 Januari 129 drone Ukraina berhasil dihancurkan atau dicegat di Rusia. Kementerian tersebut tidak menyebutkan banyak ledakan yang hanya bisa disebabkan oleh drone Ukraina yang mengenai target mereka, atau kebakaran yang telah tercatat di beberapa lokasi. Euromaidan Press mengatakan bahwa Artemanov sejak itu mengklaim bahwa kerusakan yang terjadi di Lipetsk adalah akibat jatuhnya sebuah drone. Dia mungkin benar. Kebakaran dalam video singkat yang dibagikan media itu kemungkinan besar akibat jatuhnya drone. Hanya saja drone itu jatuh tepat seperti yang direncanakan Ukraina mengenai fasilitas minyak Lipetsk secara langsung. Dalam prosesnya, ada kemungkinan bahwa Ukraina bahkan menyebabkan kerusakan lebih besar pada 6 Januari daripada yang sudah kami laporkan. Euromaidan Press melaporkan kemunculan drone di lokasi sensitif lain juga terjadi malam hari di Yaroslavl. Suara ledakan terdengar di distrik Neftestroy, yang kebetulan merupakan lokasi fasilitas minyak Rusia lainnya. Namun, hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi Ukraina berhasil mengenai fasilitas Rusia di wilayah itu. Drone Ukraina juga menyerang wilayah Tver, dengan konsekuensi menyedihkan. Tampaknya sebuah drone Ukraina ditembak jatuh di wilayah tersebut, sehingga jatuh menabrak sebuah gedung tempat tinggal yang menyebabkan 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Ukraina diduga berupaya menyerang pabrik gerbong kereta Tver yang dekat lokasi jatuhnya drone. Drone Ukraina lainnya juga ditembak jatuh di Oblast Voronezh dan Leningrad, Rusia. Yang pertama jatuh di rel kereta api, sehingga puingnya menyebabkan keterlambatan beberapa kereta. Selain merusak apa yang oleh gubernur setempat hanya disebut sebagai proyek infrastruktur di Leningrad. Sebuah drone Ukraina diduga jatuh akibat perang elektronik Rusia dan jatuh di dekat stasiun kompresor di wilayah itu. 2 laporan terakhir ini didasarkan pada informasi yang diberikan oleh otoritas Rusia. Jadi akan menarik untuk melihat apakah ada informasi tentang serangan yang berhasil di wilayah-wilayah ini muncul dalam beberapa hari mendatang. Malam 6 Januari menjadi waktu sibuk bagi Ukraina dan pertahanan udara Rusia. Tapi jika Putin berpikir bahwa akan segera ada ketenangan setelah badai besar ini, dia mungkin akan mendapat kejutan yang tidak menyenangkan. Pada 6 Januari, Ukraina bukan pertama kali meluncurkan banyak drone jarak jauh ke Rusia sejak awal tahun ini. Sebenarnya, Ukraina tampaknya ingin menandingi dan membalas serangan drone intensif Rusia selama mungkin. Hal itu diungkapkan oleh Reuters pada 4 Januari saat melaporkan bahwa Ukraina telah memulai tahun 2026 dengan meluncurkan serangan drone ke Rusia setiap hari sepanjang tahun ini. Sejauh ini, Moskwa masih terkena serangan udara. Moskow kini jadi target harian, menandakan Ukraina mengubah strategi. Dulu ini ditujukan ke Moskwa
pada tanggal simbolis, mungkin untuk kirim pesan ke Putin. Kini, ibu kota Rusia juga terkena serangan harian yang menutup bandara dan lokasi lain, merusak fasilitas militer utama, serta fasilitas energi. Pada 5 Januari, United 44 media menyoroti laporan Reuters bahwa Ukraina melampaui Rusia dalam serangan drone jarak jauh. Media pemerintah Rusia menyatakan lebih dari 1.500 drone Ukraina dicegat di Rusia dan Crimea yang diduduki dalam seminggu terakhir. Meskipun angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen, hal itu menegaskan meningkatnya intensitas operasi jarak jauh Ukraina, kata media tersebut. The Guardian melaporkan hingga 4 Januari tengah malam, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim menembak jatuh 57 drone di Moskow dari total 437 di seluruh Rusia. Anda bisa menambah 129 drone Ukraina lagi ke jumlah yang diklaim Rusia telah ditembak jatuh pada 2026 jika percaya klaim itu. Satu hal yang pasti, Ukraina telah meningkatkan intensitas serangan drone-nya. Melakukan serangan seperti ini setiap hari berarti Ukraina benar-benar mengandalkan strategi jarak jauh yang dimulai pada tahun 2024 mulai berkembang pada tahun 2025 dan sekarang tampaknya mencapai puncaknya di tahun 2026. Setiap drone Ukraina yang dikirim ke Rusia bertujuan mengganggu logistik militer, merusak infrastruktur energi, dan menimbulkan kerugian finansial besar bagi Rusia yang telah kesulitan hampir 4 tahun perang. Intelijen Ukraina klaim Rusia segera resesi, tulis The New Voice of Ukraine 5 Januari. Resesi itu kemungkinan akan dimulai sebelum Juli 2026 dan dikatakan mustahil bagi Rusia untuk menghindarinya. Dengan meningkatnya jumlah serangan drone, Ukraina berusaha membuat Rusia jatuh ke dalam kehancuran ekonomi lebih cepat dari perkiraan tersebut, sehingga negara itu akan terjun ke jurang keuangan. Namun, bisakah Ukraina mempertahankan awal impresif kampanye serangan jauhnya di 2026? Sulit untuk memastikan, meskipun ada banyak tanda bahwa Ukraina memang telah merencanakan peningkatan serangan jarak jauhnya ini sejak lama. Sepanjang 2025 negara itu terus meningkatkan produksi drone jarak jauhnya lewat salah satu produsen. Menurut Le Monde, Ukraina kini memproduksi ribuan drone yang sama tiap bulan untuk menyerang Rusia di wilayahnya sendiri. Firepoint memproduksi drone FP-1 dengan kecepatan lebih dari 2.000 unit per bulan. Drone ini hanya memerlukan biaya sekitar 47.000 euro, 55.000 dolar untuk dibuat, dan mampu menempuh jarak hingga 1.400 km, 870 mil. Jika asumsi 2.000 per bulan benar, FP-1 dapat membuat Ukraina meluncurkan 60-70 drone ke Rusia per hari. Itu belum termasuk drone jarak jauh lain yang dibangun Ukraina yang tentunya akan menambah jumlah tersebut. Ukraina berupaya membangun dan memperoleh rudal jarak jauh guna mendukung peningkatan produksi drone jarak jauh untuk menyerang target di Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki. Laporan British Broadcasting Corporation 18 Desember menyebut Ukraina meningkatkan produksi rudal jelajah Flamingo, bagian dari proyek Firepoint. Media itu menambahkan hampir semua rudal jarak jauh Ukraina kini diproduksi di dalam negeri. Pada 2026, amunisi serang jarak jauh buatan Amerika Serikat, yaitu rudal Extended Range Active Missile, akan bergabung dengan rudal buatan dalam negeri. Akhir Agustus 2025, Amerika Serikat setujui kemungkinan penjualan 3.350 rudal Extended Range Active Missile senilai 825 juta. Itu sekitar 246.000 per rudal, jauh lebih kecil dibanding amunisi jarak jauh lain. Sebagai contoh, rudal Tomahawk yang dikabarkan akan segera diterima Ukraina pada beberapa kesempatan selama tahun 2025 menurut Center for Strategic and International Studies, harganya mencapai 22 juta per unit.
hanya sebagian dari 3.350 Abrams yang akan sampai di Ukraina pada 2026. Namun, Militini melaporkan bahwa Ukraina diperkirakan akan menerima batch percobaan sebanyak 10 rudal pada bulan Oktober tahun ini, yang akan menjadi pendahulu untuk batch yang lebih besar sebanyak 840 unit yang akan datang kemudian. Rudal ini juga bisa dipakai F-16 dan MiG-29 Ukraina, jadi keuntungan besar. Bisakah Ukraina terus bertahan? Produksi FP-1 menjanjikan bagi Ukraina. Meski mungkin Ukraina tak akan menyerang Rusia dengan drone setiap hari pada 2026, pencapaian target ambisius itu tidak terlalu jauh lagi. Kini Rusia menghadapi ancaman lebih besar dan luas dibandingkan dari Ukraina pada 2025. British Broadcasting Corporation melaporkan bahwa Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, menyatakan serangan Ukraina tahun 2025 merugikan ekonomi Rusia lebih dari 215 miliar. Ukraina tampaknya berada di jalur yang tepat untuk memecahkan rekor itu pada tahun 2026. Serangkaian serangan pada 6 Januari membuktikannya. Ukraina mungkin sedang diambang membawa kehancuran bagi Putin meski kekuatannya sudah habis. Semua senjata yang disebutkan hanyalah awal dari yang akan diterima dan digunakan Ukraina pada 2026. Senjata lain, termasuk jet tempur dan pertahanan udara yang dibutuhkan, mungkin akan datang untuk mengurangi serangan udara Rusia dan memungkinkan serangan Ukraina. Cari tahu lebih lanjut di video kami dan jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk liputan lebih lanjut tentang awal serangan kilat Ukraina dalam kampanye serangan jarak jauhnya tahun 2026 melawan Rusia. Dan terima kasih, seperti biasa, sudah menonton.